Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Agung Banten untuk sekarang ini banyak diserbu penziarah setelah banjir yang terjadi. Penziarah datang dari Pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, dan di luar pulau. Pada hari Selasa, tanggal 1 Maret di tahun 2022, banjir melanda 67 titik di kota Serang, Banten, termasuk juga Masjid Agung Serang, Banten. Namun pada saat beberapa hari kemudian, tepatnya di tanggal 3, kondisi hingga 3 Maret itu sudah mulai mereda atau surut ya. Setelah banjir, banyak dari penziarah datang berbagai penjuru kota di Pulau Jawa, di daerah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah juga ya, termasuk Jakarta, dan di luar pulau dari Pulau Jawa juga. Nah, pada hari ini tepatnya di tanggal 20 ya, 20 Maret tahun 2022, hari Minggu, sungguh luar biasa ya para penziarah yang datang. Sampai bus-bus atau mobil-mobil pribadi itu tidak bisa masuk ke area masjid yang biasanya bisa parkir, itu tidak bisa parkir sekarang ya, jauh dari tempat. Terus para penziarah itu berjalan kaki dari tempat yang bisa diparkir untuk bus ataupun kendaraan pribadi, cukup jauh ya, beberapa kilometer gitu ya, ada yang sampai 2 km, 1 km, ada yang sampai beberapa ratus meter gitu ya, bisa parkir mobilnya. Nah, ini adalah para penziarah yang sedang berjalan kaki menuju arah ke Masjid Agung Sultan Hasanuddin Banten ya. Mereka berjalan kaki, tidak peduli panas, terik matahari, yang penting niat sampai ke tujuan untuk berziarah. Masjid Agung Banten didirikan pada tahun 1566 Masehi. Maulana Hasanuddin menjabat sebagai Sultan Banten pertama yang memerintah pada tahun 1552 Masehi sampai dengan 1570 Masehi. Sultan Maulana Hasanuddin merupakan anak dari Sunan Gunung Jati, yang merupakan ulama Wali Songo yang berkuasa di Cirebon, termasuk daerah Banten, yang juga merintis agama Islam di Jawa. Masjid Agung Banten dibangun dengan rancang bangun yang unik, berdenah segi 4. Di dalam masjid terdapat komplek makam-makam, seperti makam Hasanuddin dan istrinya, Sultan Agung Tirtayasa, Sultan Abdul Nasir Abdul Qohar. Di sisi utara terdapat makam Maulana Muhammad dan Sultan Jainul Abidin, serta lainnya. Demikian sekilas informasi mengenai Masjid Agung. Oke, kita kembali lagi pada penziarah yang datang pada hari ini, hari Minggu, tanggal 20 Maret 2022. Setelah lama berjalan dari sisi-sisi untuk memasuki arah ke area Masjid Agung, para penziarah cukup banyak ya, berdesak-desakan hingga memasuki di seputar area masjid itu ada pasar ya, pasar yang cukup unik juga karena banyak menjual beragam bahan makanan, baju, serta lainnya. Jadi para penziarah terus berjalan menyisir seputaran lorong-lorong yang ada di seputar pasar tersebut.
Mereka tidak merasa lelah karena niatnya berziarah dan berwisata religi, gitu ya, mungkin kata yang tepatnya. Oke, semakin lama ya di jalan, semakin terasa panas terik matahari yang terus menyengat, namun tidak membuat para penziarah berputus asa untuk mencapai tujuan ya. Nah, ini adalah area pasar yang dimana menjual berbagai bahan makanan, minyak harum ya dan sebagainya ya. Cukup bagus lah apa yang kita lihat di sini ya, buat nyaman suasana ya, sekaligus berwisata religius. Nah, sebelah kiri kita ini ada sungai yang meluap kemarin ya, membuat area masjid terendam juga, kena banjir ya, untuk pertama kalinya dalam sejarah kota Banten ini ya, Masjid Agung ini. Oke, sambil berjalan ya, kita menuju area masjid yang dimana di sana cukup ramai, cukup berdesakan, cukup banyak orang, namun tetap melaksanakan protokol kesehatan yang bagus ya. Di sana juga ada berjualan di lorong itu, berjualan macam-macam bahan yang bisa kita perlukan masuk ke dalam ya, seperti tas kresek ya buat sepatu sendal ya, buat dititip gitu ya, atau dibawa gitu. Nah, sekarang area masjid sudah mulai kelihatan. Di sana orang semakin berdesakan ya, cukup ramai ya. Dan juga perlu diingat, di zaman pandemi ini sediakan masker ya sebelum memasuki area Masjid Agung, dan juga berpakaian yang sopan ya. Bagi laki-laki itu nggak boleh pakai celana pendek atau yang sebatas lutut itu ya, dilarang untuk masuk karena tidak sopan gitu. Di area masuk ini juga kita boleh menitip barang-barang kita ya, seperti sendal, sepatu dan sebagainya ya, di area penitipan yang sebelah kiri ini. Kini dapat kita lihat ya, di seputar area itu tidak terdapat lagi banjir yang seperti kemarin ya. Banjirnya cukup lumayan tinggi, menggenang di area masjid ya, sampai sebatas tembok yang ada di sebelah kiri itu air sudah meluap sampai ke setinggi itu. Nah, kita terus memasuki area, semakin hari, semakin siang, semakin banyak para penziarah yang datang untuk menziarah ke Sultan Hasanuddin Banten ini.
Jangan lupa pula untuk menyediakan uang untuk disumbang, diwakafkan ya. Semakin hari ya, semakin banyak penjara yang datang setelah kejadian banjir tersebut. Di area seputaran masjid juga ada tersedia para fotografer ya, untuk mengabadikan momen-momen ya saat kita berziarah di Masjid Agung ini. Mereka dengan cekatan memoto ya, memvisualkan ya setiap momen, baik itu satu grup ya, ataupun untuk satu keluarga ataupun pribadi ya, khususnya disediakan oleh para fotografer yang ada di area masjid ini. Dan hasil jepretan pun kita menunggunya nggak begitu lama ya, langsung selesai hari itu juga. Paling lama ya sekitar 15 menit lah, atau setengah jam gitu ya. Mereka dengan cekatan ya mengambil momen-momen yang bagus-bagus angle-nya ya, untuk difoto. Mudah-mudahan suasananya bertambah nyaman ya saat berziarah ke Masjid Agung Banten ini.
Jika di hari libur atau di hari Minggu ya, sebaiknya Anda menyiapkan diri ya untuk berziarah itu secara ekstra, artinya dengan kesehatan yang fit ya, karena berdesakan di sini cukup lumayan ya, sambil nunggu antrian ya untuk masuk ke makam. Sekali lagi saya sarankan untuk para penziarah ya, diusahakan untuk sebelum datang ke area Masjid Agung untuk menyiapkan kesehatan fisiknya benar-benar sehat ya, agar tidak cepat lelah dan kecapean ya, karena kalau di hari libur itu cukup banyak ya para penziarah yang datang ke Masjid Agung ini. Ketika berada di halaman area masjid ya, itu cukup besar juga tempat yang disediakan ya untuk duduk-duduk, untuk santai. Di situasi yang panas ini, tehal-tehal di situ juga lumayan hangat ya, panas kalau diinjak. Namun sebentar saja diinjak itu juga terasa dingin juga ya. Minimal kita mencari tempat perlindungan untuk dari terik matahari ya, bernaung gitu. Di area seputar masjid juga para penziarah melakukan kegiatan yang mungkin bisa membuat mereka duduk santai sambil menikmati angin sepoi-sepoi ya di area tersebut.
Dan juga ada yang pulang dari ziarah, ada yang datang juga ya, berdesakan di area masjid ini. Oke, para pemirsa, saya coba menggali informasi ya mengenai situasi banjir tersebut ya. Saya coba mencari narasumber yang mungkin sangat mengetahui ya di tempat Masjid Agung ini. Oke, sambil kita melihat suasana di seputar area masjid, saya akan sekalian mencari narasumber yang bisa memberikan informasi mengenai banjir kemarin yang pernah terjadi ya. Biasanya hari apa ya Bang yang ramai? Hari Minggu ya? Malam Jumat sama Hari Minggu ya? Iya, ya. Kalau di hari-hari biasa gimana Kak? daerah biasa cuman kalau buat jalan Masih datang banyak ya? Iya, ya. Khususnya hari Minggu ini padat ya? padat. Biasa sampai malam atau gimana Kak? Sampai malam ya? Jadi sebatas ini tembok ini ya maksudnya? Iya. Di sini nih. Hijau ini. Oh, tinggi banget berarti ya? Tinggi. Itu berapa hari? Dari tanggal 1 sekitar 4 harian. 4 hari ya, baru surut surut ya. Jadi yang ziarah datang nggak? Yang jarak di nonaktifkan dulu. Nonaktif ya? Iya, karena posisi banjir. Iya. Di posisi banjir, jadi nonaktif, habis itu baru buka lagi ya? Ya, kita bersih-bersih. Ada Selasa sama Ada bantuan dari ini? Dari Pemprov atau Pemda atau gimana? banyak ya? dari relawan juga, dari TNI Polri. Oh banyak ya yang bantu ya? Khususnya ini biasanya Pemprov sama Dinas Pariwisata kan? Ya? Kalau untuk Perkim, Pak. ya? Dinas Perkim. Oh Perkim, Perkim itu apa? Dinas Pemukiman. Timan ya? Narasumber kita kali ini adalah security yang bernama Pak Warno ya, yang berasal dari Banten gitu ya. Nah inilah beliau lagi menyusun menjaga situasi biar terkendali ya, baik roda 4, roda 2 yang lewat ataupun para penziarah yang datang ya, diamankan, tertibkan situasinya sama Pak Warno ini ya.
Oke, demikian seputar Masjid Agung Banten ya. Mudah-mudahan bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar mendapat notifikasi video terbaru dari channel Rian Pejantan 02. Terima kasih.